Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada konten terbaru loh, namanya adalah Book Talk. Semua tentang buku ada di sini. Perkenalkan, nama aku Albar Fikri Solihin, salah satu mahasiswa YAI Persis Bandung, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 6 atau angkatan 21. Nah, kali ini aku bakalan review buku karyaku yang tergabung dalam antologi cerpen. Nah, antologi cerpen itu beberapa penulis yang memuat tulisannya dalam satu buku. Dalam buku ini juga ada beberapa penulis dari beberapa kalangan, seperti mahasiswa, para pekerja, dan juga beberapa siswa SMP dan juga SMA. Nah, judul buku aku ini berjudulkan yaitu Kedukaanku Lebih Baik Tidak Disuarakan atau Tacenda. Nah, arti tacenda sebenarnya itu dari bahasa Inggris, cuman aku nggak tahu ya gimana bacanya. Tapi yang jelas tacenda itu tuh dari kata bahasa Inggris yang merupakan kata adjective, yang artinya sesuatu yang tidak dapat diungkapkan atau tidak dapat dipublikasikan atau juga tidak dapat disebarluaskan. Tapi dalam buku ini, konteks yang tidak bisa diungkapkannya itu adalah kedukaan. Jadi beberapa kedukaan orang yang tidak disuarakan ke orang lain gitu. Ini ada di dalam buku ini. Pertanyaan yang ketiga. Nah, pada dasarnya, pada keseluruhan, buku Tacenda ini tuh menceritakan tentang beberapa kedukaan, beberapa kesulitan yang mungkin para penulis tidak mau disuarakan gitu, kedukaan atau kesulitannya. Di halaman 179, karya aku yang berjudulkan Rahasia Tuhan Lebih Baik, ini tuh menceritakan tentang seorang anak SMP yang bercita-cita buat masuk ke perguruan tinggi negeri, yaitu Institut Teknologi Bandung. Dia tuh terus berjuang di masa SMP-nya untuk terus meraih prestasi, mendapatkan nilai yang bagus, agar nantinya dia bisa keterima di jurusan dan kampus yang dia inginkan gitu. Tapi ada kesulitan tuh anak SMP pada waktu itu, yaitu orang tuanya tidak mengizinkan untuk kuliah di sana dengan jurusan yang dia inginkan. Nah, orang tuanya itu tidak mengizinkan itu gitu, akan hal itu gitu. Tapi dia nggak patah semangat buat ngasih obrolan atau ngasih pepatah ke orang tuanya buat tetap bisa nerima dia masuk ke perguruan tinggi itu dengan jurusan yang dia mau gitu. Alhasil setelah SMP terlewati, SMA-nya terlewati, akhirnya dia pun mendaftar ke SBMPTN lewat SBMPTN dengan pilihan yang pertama yaitu adalah Institut Teknologi Bandung dan jurusannya DKV, dan akhirnya dia pun lolos ke perguruan tinggi dan jurusan yang dia inginkan. Pertanyaan keempat, nah di dalam karya tulis aku yang berjudulkan Rahasia Tuhan Lebih Baik, aku terinspirasi dari pengalaman aku pribadi yang mungkin aku bercita-cita pada waktu itu ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, lebih tepatnya di Institut Teknologi Bandung, jurusan Desain Komunikasi Visual gitu. Tapi pada waktu itu orang tua tuh tidak mengizinkan, karena dengan jurusan itu kau mau kerja apa, kau mau jadi apa, dan kau mau menghasilkan uang dengan cara apa gitu. Tapi oke, pada waktu itu aku dengerin aja kata orang tua gitu. Dan pada waktu itu orang tua tuh maunya aku jurusan pendidikan agama Islam. Karena aku orangnya agak kurang bisa buat ngobrol sama orang tua, jadi aku nurutin kata orang tua untuk masuk ke perguruan tinggi swasta dengan jurusan yang orang tua aku mau gitu. Nah, sebelum menutup konten Book Talk kali ini, aku ada sedikit closing statement yang ada di paragraf terakhir dalam buku aku. Aku bacainnya. Kita perlu tahu bahwa setiap permasalahan atau kegagalan itu pasti ada hikmah yang lebih baik dari Tuhan untuk kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Bukannya tidak adil, hanya saja Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk kita menerima itu semua. Tak harus semua duka diungkapkan, karena yang berhak mendengar keluh kesah kita hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Sekian dari aku, sampai jumpa di Book Talk selanjutnya. Dadah!